Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Menyapa Nusantara kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Wartiansi. Baik pemirsa, kita langsung saja beralih ke informasi pertama. Pemirsa, pemerintah Indonesia meyakini bahwa konferensi perubahan iklim ke-30 Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa menghasilkan kesepakatan bersama dalam upaya menangani perubahan iklim. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup yakin konferensi perubahan iklim ke-30 Perserikatan Bangsa-Bangsa COP30 bakal menghasilkan kesepakatan bersama untuk menghadapi perubahan iklim. Deputi Pengendalian Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ari Sudianto di Belém, Brazil pada hari terakhir COP30 Jumat 21 November menyebut negosiasi masih terus berjalan. Hal ini dampak dari peristiwa kebakaran di zona biru COP30 yang menyebabkan negosiasi sempat ditunda. Menurutnya, Presiden Brazil juga terus melakukan pertemuan bilateral demi mengupayakan tercapainya kesepakatan. Karena memang kemudian kita punya semangat bersama bahwa COP30 itu harus menghasilkan sesuatu atau keputusan yang akan memberikan landasan bagi pelaksanaan baik dari itu COP jadi secara umum dari Paris Agreement melalui CMA-nya maupun kemudian pelaksanaan dari residu di protokol. Jadi ini terus teman-teman terus berlangsung. Pada pekan kedua COP30, negosiasi dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan sehingga berlangsung lebih alot dan membutuhkan waktu lama. Dari Belém, Brazil, Anita Permatadewi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik DRI dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meresmikan kantor baru BPS Kaltara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada Sabtu. Dalam kegiatan ini, Kepala BPS RI Amalia Adininggar juga menyampaikan komitmen penerapan data tunggal sosial dan ekonomi nasional hingga ke daerah perbatasan. Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Utara meresmikan kantor barunya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada Sabtu 22 November. Keberadaan BPS di Tanjung Selor diharapkan mampu meningkatkan kinerja BPS dalam menghimpun data statistik, khususnya di kawasan perbatasan strategis. Dalam peresmian ini, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan komitmen pemutahiran sistem data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN, khususnya untuk memperkuat akurasi pendataan bantuan sosial. Meminimalkan ketidaktepatan dalam penyaluran program nasional. DTSEN itu kan terkait dengan manusia, tidak mungkin 100%, tidak mungkin 100% itu presisi. Karena kan manusia itu setiap menit, setiap detik ada yang pindah, ada yang lahir, ada yang meninggal. Nah, kami melakukan pemutahiran di pusat sebanyak 3 bulan sekali. Sementara Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala menyebut pentingnya peran BPS untuk mendukung terwujudnya berbagai pelayanan publik hingga ke wilayah terluar. Sebelumnya kita menggunakan data sipil atau dari mana, sekarang kan satu data data tunggal ya. Itu yang kita harapkan. Jadi kami yakin juga bahwa itu siapa lagi yang kita harapkan. Ya, kalau tidak percaya BPJS untuk mendata kita, BPS untuk mendata kita siapa lagi, ya Pak? Ya. Nah, jadi kita percaya sepenuhnya dan kita support memberi pelayanan atau memberi dukungan ya dengan adanya untuk mendata sampai ke daerah pelosok. Pentingnya peran BPS di Kalimantan Utara juga didukung melalui surat edaran pelaksanaan sensus ekonomi 2026 mendatang. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, memasuki hari ke-7 operasi pencarian korban longsor di Dusun Situngkol, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah pada Sabtu, tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses evakuasi dengan mengandalkan alat berat dan dukungan deteksi dini dari tim INEM. Cuaca mendung dan kondisi tanah yang labil membuat pencarian dilakukan dengan kewaspadaan tinggi.
Operasi pencarian korban longsor di Dusun Situngkul, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara memasuki hari ke-7 pada Sabtu pagi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Semarang, Budiono, menyampaikan bahwa proses pencarian hari ini dilakukan secara terarah berdasarkan deteksi dini oleh tim INEN serta informasi dari warga dan keluarga korban. Pendeteksian ini digunakan untuk mempersempit area pencarian agar lebih efektif. Proses pencarian kembali mengandalkan pengoperasian alat berat mengingat kondisi material longsor masih sangat tebal. Tim SAR juga melibatkan 22 unit alat pendukung dan 12 unit peralatan lain untuk membantu proses evakuasi. Kondisi cuaca yang mendung sejak pagi menjadi perhatian tim SAR. Budiono menegaskan bahwa tim harus berpacu dengan waktu saat cuaca cerah, namun operasi akan dihentikan sementara apabila hujan lebat turun mengingat kondisi tanah di lokasi sangat labil dan rawan longsor susulan. Untuk korban yang ditemukan, Budiono menyampaikan bahwa kedalaman material longsor sangat bervariasi sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam pemindahan tanah dan penggalian di setiap sektor. Laksanakan kegiatan pencarian, yaitu tetap areanya tetap kami bagi dua, yaitu sektor A, B, dan C, dan semuanya saat ini sedang bekerja, dan kami saat ini mengandalkan alat berat yang kami gunakan karena memang harus menggali ataupun memindahkan material lumpur ataupun tanah yang masih banyak, dan kami juga tadi didahului oleh KINEN untuk mendeteksi dini sehingga kita lebih terarah untuk dalam melakukan pencarian. Terkait durasi operasi pencarian korban, Budiono menjelaskan bahwa pihaknya melakukan evaluasi bersama Pemda serta stakeholder terkait untuk kemungkinan penambahan waktu 3 hari ke depan. Sementara itu, total korban jiwa yang telah dievakuasi per Sabtu pagi sebanyak 12 jenazah dan 16 orang masih dalam pencarian. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu pemirsa, pasca erupsi pada Rabu Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang berstatus awas, masih kerap erupsi dan melontarkan awan panas guguran susulan, banjir lahar hujan, serta letusan sekunder hingga Sabtu. Letusan sekunder kembali terjadi di aliran Besuk Kobokan, Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu siang 22 November 2025. Letusan yang terjadi akibat adanya interaksi antara material vulkanik panas tercatat sebesar amplitudo maksimum 35 mm dan menyebabkan terjadinya hujan abu di sejumlah kawasan di Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo. Erupsi dan awan panas guguran susulan yang masih kerap terjadi membuat BNPB melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana di Kabupaten Lumajang dengan menggandeng Asosiasi Pilot Drone Indonesia menggunakan kamera termal. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui material awan panas yang menerjang kawasan permukiman warga. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan rencana perubahan peta kawasan rawan bencana mutlak dibutuhkan. Sebab selama 5 tahun terakhir, erupsi Gunung Semeru kerap meluber ke permukiman warga dan terpantau semakin meluas. Terkait dengan peta risiko yang sudah dikeluarkan, kami koordinasi dengan BPBD Lumajang untuk memperbaiki delineasi dari risiko, mulai dari bahaya dan yang telah menjadi ancaman baru kalau itu pun nanti terjadi tidak hanya fase letusan saja, tapi bila mana bahaya sekundernya itu terjadi material yang menumpuk di puncak Gunung Semeru, kemudian ada intensitas hujan yang cukup tinggi yang memungkinkan terjadinya banjir lahar. Nah, ini yang perlu diwaspadai saat ini. Sebagaimana diketahui, kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1996 seluas 72,16 hektar, berubah menjadi 80,43 hektar pada tahun 2021 yang meliputi 3 desa, yakni Desa Supiturang, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, dan Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami menyapa Nusantara setelah jeda berikut. Saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Kita pasti akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Woman Support Woman, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Mandara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Setiap tetes air adalah anugerah alam. Maxi Air Bederau dengan teknologi filtrasi modern. Maxi menjaga kejernihan dan kemurnian tanpa menghilangkan manfaat alami di dalamnya. Maksimalkan harimu dengan Dari tangan-tangan pegawai PLN UIP Sulawesi, mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025. Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas.
Serikandi PLN WIP Sulawesi dukung UMK Poklasar Menara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel Gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Setiap tetes air adalah anugerah alam. Maksi Air Bederau dengan teknologi filtrasi modern. Maksi menjaga kejernihan dan kemurnian tanpa menghilangkan manfaat alami di dalamnya. Maksimalkan harimu dengan Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN WIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Serikandi Women Support Women, Serikandi PLN WIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar Menara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Setiap tetes air adalah anugerah alam. Maksi Air Bederau dengan teknologi filtrasi modern. Maksi menjaga kejernihan dan kemurnian tanpa menghilangkan manfaat alami di dalamnya. Maksimalkan harimu dengan Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel Gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Dari tangan-tangan pegawai PLN WIP Sulawesi, mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025.
program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Serikandi PLN UIP Sulawesi dukung UMK Poklasar Menara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya. Terima kasih Anda masih bersama kami menyapa Nusantara. Pemirsa, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro, Sri Hastuti Sulistianingrum di Jakarta pada Sabtu, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan surat keputusan bersama 5 menteri untuk mengatasi kekerasan terhadap anak. Pemerintah tengah menyiapkan surat keputusan bersama SKB 5 Menteri untuk pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak. Ditemui di Jakarta Sabtu 22 November, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Sri Hastuti Sulistianingrum mengatakan, SKB tersebut melibatkan lintas kementerian sebab kekerasan terhadap anak tak hanya dapat terjadi di satuan pendidikan, namun juga di lingkungan keluarga serta ruang digital. Sehingga upaya-upaya perlindungan anak dari kekerasan juga harus dilakukan secara luas, termasuk meningkatkan kualitas keluarga, serta memastikan anak tidak terpapar konten-konten berbahaya yang dapat berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Kekerasan itu tidak hanya di satuan pendidikan, tapi juga ada mulai dari keluarga. Nah ini kami makanya sedang kami siapkan SKB 5 menteri, 5 kementerian ini untuk bisa menggawangi bagaimana kita cerdas dan bijak ber-AI. Ini yang paling penting dan ini harusnya bisa masuk apakah itu nanti melalui Kemdikdasmen ini adalah melalui penguatan di kurikulumnya, di keluarga itu nanti adalah bagaimana pengasuhan di era digital seperti ini. Jadi ini yang sedang kita siapkan. Pada kesempatan yang sama, Woro mengatakan Kemenko PMK juga tengah menginisiasi lahirnya instruksi Presiden Inpres Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur hingga Sabtu masuk dalam kategori aktivitas tinggi. Selama periode pengamatan 6 jam mulai pukul 12.00 hingga 18 waktu Indonesia Barat, gunung ini tercatat mengalami 30 kali letusan erupsi, 2 kali gempa guguran, dan 5 kali gempa hembusan. Berdasarkan hasil pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG pada Sabtu 22 November, terhitung sejak pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat, Gunung api Semeru tercatat mengalami 30 kali letusan erupsi. Gunung api tertinggi di Pulau Jawa yang kini berstatus level 4 atau awas ini juga telah mengalami 2 kali gempa guguran dan 5 kali gempa hembusan. Hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masuk dalam kategori aktivitas tinggi. Untuk aktivitas vulkaniknya sekarang masih tinggi ya, yang ditandai oleh masih tingginya gempa-gempa yang terekam. Kemudian dari parameter yang mengindikasikan tekanan tubuh gunung api juga masih mengindikasikan adanya peningkatan tekanan di tubuh gunung api. Dan melihat sekarang masih dalam musim penghujan juga kemungkinan besar masih
akan terjadi awan panas. Untuk itu, masyarakat yang tinggal di lereng gunung dihimbau untuk tetap waspada. Pihak PVMBG juga menghimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di radius 20 km dari puncak Gunung Api Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2025 menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata Maam Taplo di Arso Swakarsa, Kabupaten Kerom, Papua pada Sabtu. Kasatgas Humas Damai Kartens 2025 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan Taplo diduga terlibat dalam pembunuhan tenaga kesehatan serta penyerangan pos TNI Polri di Kiwirok, Pegunungan Bintang. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polres Kirom berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang bernama Maam Taplo pada Sabtu 22 November di Arso Swakarsa, Kabupaten Kirom, Papua. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2025 Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan penangkapan dilakukan berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan selama 4 tahun. Maam Taplo diketahui terlibat dalam sejumlah aksi kriminal sejak tahun 2021 lalu, termasuk pembunuhan tenaga kesehatan, pembakaran fasilitas umum, serta penyerangan pos TNI Polri di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Setelah melalui proses perburuan dan penyelidikan yang panjang selama 4 tahun, Satgas Operasi Damai Kartens akhirnya berhasil menangkap DPO kasus penyerangan 11 tenaga kesehatan di Kiwirok, di mana pada saat itu perawat atas nama Gabriela Melani dinyatakan meninggal dunia. Keberhasilan ini merupakan bagian dari Operasi Damai Kartens dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di tanah Papua. Hingga saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, penanganan pasca bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah terus dilakukan hingga Sabtu. Pemerintah daerah mulai menyiapkan relokasi warga terdampak kehunian sementara yang akan dibangun di atas lahan milik pemerintah seluas 3 hektar. Penanganan bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah terus berlanjut hingga Sabtu sore 22 November. Pemerintah daerah mulai menyiapkan proses relokasi bagi warga yang rumahnya tertimbun maupun rusak berat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarnegara bersama pihak terkait telah memverifikasi rumah terdampak untuk menentukan prioritas dari rumah roboh hingga rusak ringan, serta berkoordinasi dengan ahli geologi untuk menilai kelayakan lokasi asal warga. Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Aji Piluroso menjelaskan lahan untuk relokasi adalah tanah milik pemerintah seluas sekitar 3 hektar yang ditargetkan rampung pada awal tahun 2026 mendatang. Minggu Sabtu depan kami berupaya bersama tim pekerjaan itu sudah dibuat contoh rumah domus istilahnya, yaitu ada rumah untaranya, untapnya. Insya Allah nanti satu aja dulu, setelahnya itu kita kejar, mudah-mudahan di akhir tahun atau awal tahun 2026 ini sudah bisa selesai semua untaranya. Saat ini terdapat 119 pengungsi di 3 titik dari 335 kepala keluarga yang potensial menjadi penerima hunian sementara. Pembangunan hunian sementara akan dimulai pada Senin mendatang, sementara akses jalan menuju lokasi sedang disiapkan Dinas Pekerjaan Umum dan ditargetkan selesai dalam sepekan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Menyapa Nusantara akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
upaya Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Serikandi Women Support Women, Serikandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Mandara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Setiap tetes air adalah anugerah alam. Maxi Air Bederau dengan teknologi filtrasi modern. Maxi menjaga kejernihan dan kemurnian tanpa menghilangkan manfaat alami di dalamnya. Maksimalkan harimu dengan Dari tangan-tangan pegawai PLN UIP Sulawesi, mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025. Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Serikandi PLN UIP Sulawesi dukung UMK Poklasar Mandara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya.
Terima kasih Anda masih bersama kami menyapa Nusantara. Pemirsa, bermunculannya varietas padi unggul yang tahan terhadap cuaca ekstrim dan serangan hama menjadi harapan baru bagi terwujudnya swasembada pangan. Salah satu di antaranya adalah varietas HMS 700 yang kini banyak diuji coba di berbagai wilayah yang mampu menghasilkan panen lebih dari 10 ton per hektar. Salah satu asta-cita Presiden Prabowo Subianto adalah percepatan swasembada pangan yang memantik munculnya varietas benih padi baru yang unggul. Salah satunya adalah varietas padi HMS 700 yang kini dikembangkan dan diuji untuk ditanam di berbagai wilayah. Kelurahan Madurejo di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman menjadi salah satu lokasi uji coba penanaman padi HMS 700. Dengan luasan lahan 4,89 hektar, padi HMS 700 dikembangkan dengan sistem organik. Pemulia padi HMS 700 Profesor Haryadi saat meninjau uji coba penanaman di Kelurahan Madurejo pada Sabtu 22 November mengatakan, awalnya hasil pemuliaan diberi nama varietas padi Bunda Sri Madrim di tahun 2010. Seiring berjalannya waktu melalui proses penyempurnaan dengan dibiayai oleh Yayasan Damandiri, padi Bunda Sri Madrim beralih nama menjadi padi HMS 700. Keunggulan padi HMS 700 ini selain tahan terhadap cuaca, juga memiliki 700 bulir dalam setiap malainya, sehingga mampu menaikkan produksi hasil panen. HMS 700 mampu menghasilkan gabah kering panen 12 ton per hektar. Karena ini sudah adaptasi sekali, yang HMS generasi ketiga ini anakannya banyak dan dia malainya panjang. Maka dengan genetik ini saya harus menyertai dengan SOP pupuknya, Pak. Ada tanaman yang genetiknya bagus tapi pupuknya nggak terisi, maka potensi genetiknya tidak keluar. Nah, ini sekarang sudah klop antara varietas dengan genetik yang bagus, pupuknya harus sesuai dengan kebutuhan secara fisiologis tanaman ini. Dengan berbulai malainya panjang dan juga tanamannya tinggi, dan mana ternyata tanaman ini tahan dengan angin rebah, jadi dengan rebahan. Karena kayak saya kira dengan pemupukan yang seimbang, yang bagus, ya, ini ternyata kekuatan akarnya bisa seperti kita lihat. Varietas padi HMS 700 merupakan persilangan dari padi unggul lokal Jawa, yaitu padi Genjah Rawe dari Banyuwangi dengan padi Cempo dari Malang. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, dengan menggandeng 104 lembaga masyarakat desa hutan, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan, Kedu Utara menghasilkan 161 ton kopi kering. Pada panen tahun ini pada Sabtu, kerjasama ini merupakan komitmen Perhutani untuk meningkatkan produktivitas kopi dalam negeri, sekaligus menyejahterakan petani. Menyejahterakan, astagfirullah. Luas lahan pengembangan kopi oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Kedu Utara mencapai 8.769 hektar yang tersebar di 5 kabupaten, yakni Kabupaten Temanggung, Kendal, Wonosobo, Semarang, dan Magelang. Dari luasan lahan yang dikerjasamakan dengan 104 lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), pada panen tahun ini menghasilkan 161 ton kopi kering atau green bean. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024, yakni 144 ton. Administratur KPH Kedu Utara, Andri Shailendra, Sabtu 22 November mengatakan, untuk kopi yang dikelola adalah jenis Robusta dan Arabica dengan rata-rata produktivitas 2,5 hingga 3 ton kopi basah. Sementara untuk harga jual per kilogram kopi kering jenis Robusta di kisaran harga Rp65 hingga Rp75.000 dan Arabica Rp130 hingga Rp140.000 per kilogram. Potensinya kopi dari KPH Kedu Utara ini kalau lebih banyak sih baru di Candi Roto. Candi Roto ini kita juga udah sharing terkait kopi ya. Jadi mayoritas bagi hasilnya ini ada sekitar hampir 8 M seperti itu. Jadi itu yang sudah kita berikan ke masyarakat seperti itu, kontribusi dari kopi berbagi hasil.
Melalui kerjasama tersebut, selain melibatkan masyarakat dalam menjaga fungsi dan kelestarian hutan, juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Mengingat kerjasama dengan model bagi hasil ini sangat menguntungkan masyarakat, yakni 30% untuk perhutani dan 70% untuk petani. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Muhammadiyah Tobacco Control Center MTCC Universitas Muhammadiyah Magelang menggelar sekolah tani mandiri di Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu 22 November. Kepala Sekolah Tani Mandiri MTCC Unima, Rohiati Murni mengatakan program ini dirancang untuk mencetak petani muda yang tangguh dan produktif dengan dukungan teknologi serta peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan demikian dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong regenerasi petani. Di Temanggung, sektor pertanian yang bisa digarap petani muda diantaranya budidaya melon, cabai, tomat, serta sayur mayur dengan model rumah kaca atau greenhouse yang diyakini biaya perawatan murah, produktivitas tinggi, serta bebas serangan hama dan penyakit. Kami pilih pemuda karena pemuda lah yang selama ini aktif dengan sosmed, dengan teknologi. Sehingga mereka bisa, kita harapkan mereka bisa membantu memecahkan masalah desanya masing-masing. Kalau selama ini ternyata pertaniannya hanya manual dan itu permintaannya menjadi rendah, kurang bagus, termasuk daya saingnya, maka pemuda ini sebenarnya bisa bergerak untuk kembali di sektor pertanian lewat media sosial, lewat teknologi, lewat digital marketing, sehingga mereka bisa mengangkat taraf hidup masyarakat di sekitar. Pola tani kan masih sederhana, ini mungkin saya ambil untuk nanti program-program ya ke depan lah supaya lebih modern dan meringankan petani-petani di wilayah saya. Dengan penerapan itu apa menguntungkan nantinya Mas untuk petani gitu? Dengan secara modern gitu. Semoga saja ya lebih efisien, lebih mudah dan cepat untuk menghasilkan hasil yang baik. Petani muda juga didorong untuk menjual produknya secara daring melalui media sosial guna memperluas jangkauan pasar. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan kebijakan bebas visa untuk warga Afrika Selatan yang masuk ke Indonesia. Dan sebaliknya, dalam Indonesia, Afrika CEO Forum 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan yang digelar di sela-sela KTT G20 pada Jumat waktu setempat. Menurut Gibran, kebijakan bebas visa tersebut mempermudah kerjasama kedua negara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan kebijakan bebas visa untuk warga Afrika Selatan yang masuk ke Indonesia dan sebaliknya dalam agenda Indonesia Afrika CEO Forum di Johannesburg, Jumat 21 November waktu setempat. Dalam forum yang berlangsung di sela konferensi tingkat tinggi KTT G20 tersebut, Gibran menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk memperluas kolaborasi strategis dengan negara-negara Afrika. Menurutnya, Afrika merupakan mitra strategis jangka panjang bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan bebas visa bagi Afrika Selatan pun dapat semakin memudahkan interaksi bisnis kedua negara. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. Dalam agenda tersebut, Gibran juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman tentang industri strategis. Ia meyakini penandatanganan nota kesepahaman tersebut dapat membawa manfaat besar bagi kedua negara. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami menyapa Nusantara setelah jeda berikut.
menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Setiap tetes air adalah anugerah alam. Maxi Air Bederau dengan teknologi filtrasi modern. Maxi menjaga kejernihan dan kemurnian tanpa menghilangkan manfaat alami di dalamnya. Maksimalkan harimu dengan Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. setiap tetes air adalah anugerah alam. Maxi Air Bederau dengan teknologi filtrasi modern. Maxi menjaga kejernihan dan kemurnian tanpa menghilangkan manfaat alami di dalamnya. Maksimalkan harimu dengan Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. setiap tetes air adalah anugerah alam. Maxi Air Bederau dengan teknologi filtrasi modern. Maxi menjaga kejernihan dan kemurnian tanpa menghilangkan manfaat alami di dalamnya. Maksimalkan harimu dengan Terima kasih Anda masih bersama kami menyapa Nusantara. Pemirsa, tim SAR kembali menemukan 2 orang korban longsor di Dusun Situngkul, Desa Pandenarum, Banjarnegara pada Sabtu. Temuan ini menguatkan dugaan masih adanya korban lain di titik yang sama. Berdasarkan analisa dan permintaan pemerintah daerah, operasi SAR diperpanjang 3 hari ke depan. Operasi pencarian korban longsor di Dusun Situngkul, Desa Pandanarum, Banjarnegara telah memasuki hari ke-7 pada Sabtu 22 November. Korban berhasil ditemukan setelah tim SAR memfokuskan pencarian pada titik yang ditunjukkan oleh keluarga korban, serta hasil deteksi anjing pelacak K9. Kepala Basarnas Semarang Budiono menjelaskan 2 korban yang berjenis kelamin perempuan ini ditemukan di sektor B dengan kedalaman material sekitar 3 meter. Saat hari ke-7 hari ini bahwa hasil operasi kami tim SAR gabungan menemukan 2 orang korban seluruhnya di sektor B dengan jenis kelamin perempuan dengan kedalaman kurang lebih 3 meter. Kami memang fokus di daerah tersebut karena memang diindikasi menurut informasi dari keluarga korban maupun deteksi dari K9 yang mengarah ke arah situ, sehingga kami fokus melakukan pencarian di wilayah tersebut. Hingga hari ke-7 operasi pencarian, total korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia mencapai 12 orang, sementara 16 lainnya masih dalam pencarian. Menindaklanjuti progres pencarian hari ini, Basarnas resmi memperpanjang operasi SAR selama 3 hari ke depan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Tias Hendro Priyono mengajak komunitas motor untuk menanam pohon sebagai bentuk tanggung jawab terhadap emisi yang
dihasilkan selama perjalanan. Kegiatan ini dilakukan usai berkendara bersama komunitas motor dan dilanjutkannya dengan penanaman 100 pohon tebu boyar di Regional Ring Road, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengajak komunitas motor di Indonesia untuk membiasakan menanam pohon sebagai bentuk tanggung jawab terhadap emisi yang dihasilkan dari aktivitas berkendara. Ajakan tersebut disampaikan Dias usai mengikuti kegiatan berkendara bersama komunitas motor yang dilanjutkan dengan penanaman 100 pohon tebu buya di kawasan Ring Road 3 Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 22 November. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Bogor serta para pegiat lingkungan dan komunitas motor. Melalui kegiatan ini, Dias memberikan pesan kepada masyarakat bahwa apapun yang dilakukan harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Ia mengingatkan kepada setiap provinsi memiliki mandat untuk menyediakan ruang terbuka hijau RTH minimal 30%. Untuk daerah yang belum bisa mencapai angka tersebut, ia meminta kepada masyarakat agar bersama-sama membantu pemerintah daerah untuk menghijaukan lahan-lahan kosong yang tersedia. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap emisi yang kita keluarkan. Tapi untungnya tadi juga saya kebetulan ride-nya juga pakai motor listrik, jadi kita nggak mengeluarkan emisi juga. Jadi teman-teman yang lain juga mohon perhatian juga jika memang riding, kalau bisa setiap melakukan touring dengan motor atau melakukan perjalanan kemanapun, jangan lupa kebiasaan untuk menanam pohon. Dias menjelaskan bahwa upaya penghijauan ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam forum internasional yang sebelumnya mengirimkan delegasi berjumlah 450 orang ke Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 di Brasil. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu pemirsa, deretan jenama otomotif hadir meramaikan Gaikindo Jakarta Auto Week di ICBCD City, Tangerang, Banten yang resmi dibuka pada Jumat. Bagi Anda yang tengah mengincar kendaraan impian atau ingin menjajal sensasi berkendara dari berbagai pilihan mobil, simak laporan Antara berikut. Sobat Antara, bagi Anda yang sedang mengincar mobil impian atau pecinta otomotif yang pengen window shopping, menjajal berbagai kendaraan, mark your calendars karena mulai hari ini Jumat 21 November sampai 30 November mendatang ada event yang cocok banget buat Anda kunjungi. Ya, Gaikindo Jakarta Auto Week kembali hadir pada tahun 2025 ini di ICBCD City Tangerang. Ada 80 jenama otomotif yang turut meramaikan pameran tersebut. Tak hanya berbagai wajah baru dari mobil-mobil yang akrab di kalangan masyarakat, berbagai promosi, harga khusus juga ditawarkan selama penyelenggaraan GJAW 2025. Semua kebutuhan kendaraan Anda pun tersaji dengan lengkap. Ada kendaraan low cost green car atau LCGC yang efisien, irit, dan gesit. Cocok untuk menemani pengendaranya menjelajahi ruas-ruas jalan. Kemudian ada pula mobil jenis multi-purpose vehicle atau MPV yang dilengkapi kabin luas dan nyaman untuk memboyong semua anggota keluarga dan menghabiskan waktu bersama. Nah, kalau saya sih lagi mau lihat-lihat mobil sport utility vehicle atau SUV seperti yang ada di belakang saya ini, Chery Tiggo 9 CSH, yang tampilannya sophisticated, bisa dipakai sehari-hari di perkotaan, tapi juga bisa dibawa ke berbagai medan kalau sehari-hari atau sekali-sekali mau healing ke tempat yang agak menanjak gitu. Pilihan yang elegan dan premium juga tak ketinggalan hadir di GJAW 2025. Sederet sedan mewah juga turut dipamerkan di acara ini.
Bagi Anda yang mengutamakan gaya hidup ramah lingkungan, jangan khawatir karena pilihan kendaraan listrik bebas emisi juga dapat Anda jajal di sini dengan berbagai pilihan gaya dan kelas. Penasaran bagaimana sensasi mengendarainya? Anda bisa langsung mengunjungi zona test drive khusus mobil listrik. Cukup melakukan pendaftaran singkat lewat gawai, Anda langsung dapat menjajal berbagai kendaraan ramah lingkungan. Nah, kira-kira Sobat Antara tertarik dengan kendaraan tipe apa? Dari Tangerang, Banten, Arya Sendiara, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Arema FC dengan 10 pemain mampu menahan imbang tuan rumah Persebaya 1-1 saat laga Liga Super Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu. Pelatih dan pemain Persebaya harus meredam kekecewaan supporter bonek karena gagal meraih poin penuh di kandang sendiri. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita menyapa Nusantara. Saya Wartiansi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bermain di hadapan supporter bonek, Persebaya gagal meraih poin penuh usai ditahan imbang Arema FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Super Indonesia musim kompetisi 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 22 November. Tim tamu dari Malang unggul lebih dulu pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri pemain belakang Persebaya yang justru membelokkan bola ke gawang sendiri saat mengantisipasi serangan balik Arema FC. Persebaya kemudian membalas gol melalui sepakan Bruno Moreira pada menit ke-73. Laga derby Jawa Timur ini berlangsung sengit. Arema FC harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-65 setelah Mateus Blade diganjar kartu merah akibat terlalu keras menghalau serangan Mihailo Perovic dari Persebaya. Sayangnya, Bajul Ijo gagal memanfaatkan kelebihan satu pemain untuk meraih kemenangan. Di akhir pertandingan, jajaran pelatih dan segenap pemain Persebaya menghampiri bonek dengan mengelilingi tribun untuk meredam kekecewaan akibat gagal meraih poin penuh di kandang sendiri. Sang pelatih Eduardo Perez menegaskan Persebaya selalu membutuhkan dukungan supporter bonek untuk meraih kemenangan di sisa laga Liga Super Indonesia yang terhitung masih panjang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan.